Hello smart listener, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we are seeing again, we will discuss again. Kita ketemu lagi nih untuk diskusi tentang paired conjunction. Setelah di video sebelumnya we were discussing about single conjunction and it is parallel for parallel structure. Sekarang kita lihat lebih dekat. Bagaimana sih, apa sih paired conjunction? Ya, ini mungkin hanya sebagian kecil ya, tidak semua. Saya pilihkan yang sekiranya itu sering kita temui, sering kita gunakan, dan akan kita temui juga di soal-soal structure. Biasanya kita temui di soal structure maupun di percakapan di listening. Nah, kita lihat, ini mungkin Anda sudah pernah tahu, saya yakin Anda pernah belajar tentang ini, sudah tahu tentang ini. Bisa dicermati langsung di slide yang pertama ya. Ada both titik-titik and, itu maksudnya both titik-titik itu mungkin akan diisi part of speech apa gitu ya, and-nya dan apa, keduanya apa dan apa gitu ya. Kemudian not only titik-titik but also, tidak hanya apa tetapi juga apa gitu ya, nanti kita isi sama-sama. Either titik-titik or, baik apa maupun apa. Kemudian neither titik-titik nor, nah tidak apa tidak juga apa, seperti itu ya. Jadi ini pasangan-pasangan yang kalau misalnya dipasangkan si conjunction ini, pasangannya ini diingat-ingat ya, jangan sampai terbalik. Both itu akan selalu and, jadi nggak ada both kemudian conjunction yang kedua itu adalah or atau nor atau but also gitu ya. Jadi mohon diingat-ingat, both itu belakangnya and, atau conjunction yang ngikutin adalah and. Kemudian not only belakangnya but also. Kalau either or, kalau neither no, jangan terbalik. Okay, so we will see on the next slide. Kita lihat penjelasannya ya. Ini sederhana, sangat sederhana. Okay, now let's see part A. The A sentence. Both my mother and my sister are here. Anda lihat ya contoh kalimatnya. Both my mother and my sister are here. My mother dan my sister digabungkan dengan kata both dan conjunction and. Nah, penjelasannya ada di sebelah kanan. Two subjects connected by both and take a plural verb. Dua subjek yang dihubungkan dengan both dan and akan take plural verb. Nah, coba dicermati. Which one is the verb? Yang mana verbnya? Nah, mungkin sebagian dari kita akan bilang tidak ada, nggak ada verb di situ. Nah, saya bisa bilang ada. Coba dicermati lagi ya. Ada verbnya. Ada helping verb di situ, yaitu kata are atau auxiliary are. Are gitu ya. Are. Both my mother and my sister are here. Nah, itu dia ya. Jadi nggak melulu yang dibilang verb itu adalah kata kerja utama. Seperti menulis, membaca, berbicara, tidak hanya itu ya. Namun auxiliary itu juga kita sebutnya verb. Auxiliary verb, kata kerja tambahan, kata kerja bantu misalnya ya, seperti are. Di sini yang digunakan kebetulan adalah are. Oke, itu tadi ya. Jadi ingat-ingat, kalau ada both sama and maka verbnya akan plural. Apakah itu main verb maupun helping verb. Kemudian kalimat B sampai E kita akan baca aja. Not only my mother but also my sister is here. Not only my sister but also my parents are here. Neither my mother nor my sister is here. Neither my sister nor my parents are here. Oke, kita cermati penjelasannya. When two subjects, pada saat dua subjek are connected by not only but also, either or neither no. Pada saat dua subjek dihubungkan dengan not only but also, either or atau neither no, maka subjek yang lebih dekat ke verb akan menentukan apakah verbnya itu singular atau plural. Ya, subject that is closer to the verb determines whether the verb is singular or plural. Gitu. Jadi Anda cermati, kita cermati nih di B sampai E. Subjek yang lebih dekat ke verb itu yang mana? Mesti kan ada dua subjek di situ ya. Yang B ada my mother dan my sister. Yang lebih dekat ke verb adalah my sister di situ. Maka verbnya adalah is singular. Kemudian yang C di situ ada my parents. Oh, berarti verbnya plural. Kita pakai are.
Kemudian yang D, my sister, karena my sister tanpa S kita pakai is. Kemudian yang E, my parents, plural ya, ayah ibu. Kalau my parent aja berarti salah satunya, kita pakai are di situ. Segitu sebetulnya, semudah itu teori awalnya. Kita bisa terapkan ini untuk main verb. Ini contohnya memang sederhana ya. Dimana-mana kalau contoh biasanya cenderung mudah diikuti gitu ya. Karena memang contoh itu biasanya dari yang paling mudah dulu, kemudian meningkat. Oke, nah kita akan lihat di kolom F. Sebelum ke latihan ya, sebelum ke latihan kita akan jawab di contoh kalimat F sampai I. Masih tentang pemakaian both dan teman-temannya tadi ya, yang with conjunction. Anda cermati. The research project will take both time and money. Kan pakainya and ya, bukan or. Kadang kalau kita membaca both time or money, oh ini kalimatnya benar ya, padahal keliru. Secara grammatical itu keliru. Nah, maka kita harus pahami pasangan-pasangan ini, jangan sampai tertukar atau keliru. Oke, kemudian yang G. Yesterday it not only rain but also snowed. Ini ada dalam kurung nih also-nya. Berarti apakah optional? Yes, si also itu optional ya, boleh dipakai, boleh enggak. Sama seperti yang video single conjunction atau parallel structure. Kita bisa omit is-nya yang kedua atau omit to-nya yang kedua. Oke. Kalimat selanjutnya. I'll take, ini dari I will ya. I'll take either chemistry or physics next quarter. Nah, di sini ada either pasangannya or. Hati-hati ya. Kadang kita membaca I'll take either chemistry and physics next quarter. Itu kita berpikir bahwa itu benar. Kedengarannya benar, Bu. Iya, kedengarannya. Tapi secara grammatical it's incorrect kalau kita pakai an di sini. Karena pasangan either adalah or. Okay, so be careful with that. Kemudian yang I. That book is neither interesting nor accurate. Buku itu tidak menarik, tidak juga akurat. Gitu ya. Anda lihat. Ini di sebelah kanan itu adalah penjelasan plus poin-poin atau rumus-rumus gitu ya. Anda yang suka formula bisa melihat di kolom sebelah kanan itu formula untuk F, G, H, dan I. Formulanya seperti itu kalau kita formulasikan ya. Ada both plus noun plus and plus noun, not only plus verb plus but also plus verb, either plus noun plus or plus noun, kayak gitu. Kemudian yang I, neither plus adjective plus noun plus adjective. Itu formulanya. Tapi yang paling penting adalah penerapannya. Sekali lagi ya, ketika kita menghafalkan formulanya but we never practice in a real communication, it won't be maximized. Jadi kalau hanya menghafal urutannya saja tanpa kita menerapkan di konteks komunikasi yang sesungguhnya, maka hasilnya akan kurang maksimal. Jadi usahakan kita betul-betul menerapkan penguasaan grammatical ini atau formula apa yang kita ingat itu diterapkan di apakah itu spoken language, written language maupun pada listening text. Oke. Nah, Anda cermati di situ ya rumus-rumusnya dan contoh kalimatnya. Right, now it's time for the practice. Ya, sekarang waktunya kita latihan. Coba di situ di slide terakhir ya. Nah, kita lihat dulu coba ya. To see if you understand about the explanation or no. Nah, kita lihat di sini. Supply is or are in the following. Anda bisa put di situ ya, bisa isi kolom titik-titik di situ. Both the lecturer and the student. Apakah is atau are? Diisikan ya. Nanti silahkan tinggalkan komen. Kemudian yang kedua, neither the lecturer nor the student bla 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 here. Apakah is atau are? Dan seterusnya sampai 6 di situ. Coba Anda isikan ya, kuis hari ini seperti itu. Mudah kan? Nah, nanti diisi, Anda isikan ke kolom komen seperti Anda mengisi komen di pemakaian a atau an. Okay, I'll be waiting for your comment for that. And then I will respond. Ya, don't worry, saya akan jawab. Insya Allah semuanya akan direspon. Alright. So, thank you very much for your cooperation. Thank you for listening. Stay strong, stay safe and healthy. I will see you in the next discussion. See you.